Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai peramalan. Apa itu peramalan? Di sini deskripsinya yaitu bukan meramal jodoh atau nasib ya, tetapi di sini lebih kepada metode-metode yang digunakan di dalam mengestimasi permintaan dari konsumen. Apa sih relevansinya ya dari peramalan untuk PPIC di sini karena terkait sistem manufaktur make to stock ya. Di dalam sistem manufaktur make to stock kita akan membuat dulu, baru kemudian kita simpan, baru kemudian dijual. Nah, sehingga kita perlu sebuah rujukan atau dasar dalam mengambil keputusan berapa yang akan kita produksi. Supaya apa ya? Supaya jumlah yang kita produksi itu bisa mendekati jumlah yang akan dibeli oleh konsumen kita. Sehingga jika terjadi kekurangan juga tidak akan terlalu banyak, jika terjadi kelebihan juga tidak terlalu banyak, sehingga tidak akan menimbulkan biaya yang berlebihan. Nah, ini adalah beberapa kompetensi dasar ya yang harus dimiliki oleh mahasiswa apabila telah mengambil atau ya telah mempelajari forecasting ya. Yang pertama adalah harus mengetahui fungsi peramalan di dalam perencanaan produksi itu posisinya di mana. Kemudian teknik-teknik di dalam melakukan forecasting. Kemudian yang ketiga mampu memperkirakan ya, estimasi permintaan periode yang akan datang dengan menggunakan metode time series. Kemudian yang keempat adalah mampu memilih teknik yang paling baik ya, di dalam melakukan peramalan dengan metode yang terpilih. Dan mampu menjelaskan kelemahan dan kelebihan dari masing-masing metode yang ada. Nah, secara umum apa saja sih yang akan kita pelajari di dalam forecasting ya? Di sini tentunya terkait dengan konsep dasar, kemudian jenis peramalan ya apa saja, dan kemudian bagaimana tahapan itu akan dilakukan. Nah, pada dasarnya ya posisi PPIC ya, PPIC posisi forecasting di dalam peramalan tentunya ada di posisi yang di sini ya. Jadi sebetulnya dia adalah level strategis ya, level strategis ya, merupakan estimasi jumlah permintaan yang akan datang. Nah, ini akan menjadi input bagi PPIC ya di dalam melakukan perencanaan produksi. Nah, kalau perusahaan itu juga melakukan make to order begitu ya, maka nanti jumlah yang akan jumlah estimasi itu bisa dipengaruhi juga oleh make to order yang sudah dilakukan. Ini adalah posisi PPIC di dalam forecasting di dalam PIC. Nah, kemudian metode di dalam peramalan ini ada metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif ini berupa data kualitatif seperti misalnya apa ya kira-kira produk yang cocok ya 5 tahun yang akan datang atau 10 tahun yang akan datang gitu. Nah, ini tentunya karena dia kualitatif maka outputnya juga kualitatif. Ya, seperti pooling ya. Siapa sih kira-kira di dalam pilkada ini gubernur yang akan memenangkan
di Jawa Tengah. Kita melakukan survei, polling. Nah, ini hasilnya nanti ya kualitatif. Siapa? Nah, tapi kalau di dalam PPIC, karena kita membutuhkan estimasi jumlah yang namanya jumlah ini kan kuantitatif. Maka kita akan menggunakan metode-metode kuantitatif. Beberapa metode yang ada di dalam kuantitatif yaitu time series dan kausal. Nah, time series ini yang akan kita pakai di dalam PPIC karena asumsinya adalah untuk planning pada perusahaan microstop yang sudah berjalan, gitu ya, bukan perusahaan yang baru. Nah, ini di dalam time series ini juga ada beberapa metode lagi ya. Ada yang jangka panjang, ada yang jangka pendek. Jangka panjang ini biasanya 1 tahun ya. Kalau jangka pendek ini biasanya ya 3 bulan, maksimal 6 bulan, seperti itu. Jangka pendek ini biasa digunakan untuk produk-produk yang umurnya pendek ya, seperti HP itu. Itu umurnya pendek karena kemajuan teknologi yang begitu cepat, kemudian mempengaruhi desain HP, penambahan fitur-fitur itu membuat produk yang sebetulnya masih bagus, tapi kemudian menjadi obsolescence gitu ya, karena adanya teknologi baru. Nah, untuk konsumen-konsumen yang mengikuti tren gitu, itu cenderung akan beralih begitu ya, beralih. Yang lama mungkin dijual, diberikan ke orang lain. Nah, dia beralih ke produk yang baru. Nah, ini bisa dikatakan bahwa produk-produk yang seperti ini mempunyai umur yang pendek. Meskipun secara umur teknisnya itu sebetulnya bisa 2 tahun begitu ya. Tapi karena dia mudah obsolescence karena adanya teknologi baru, maka kita katakan produk yang seperti ini mempunyai umur yang pendek. Ini biasanya forecastingnya dengan metode-metode yang jangka pendek. Ada simple average, moving average, exponential smoothing, dan sebagainya.